Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas PPKM. Jadi PPKM itu benar-benar memang sangat berimbas sekali kepada orang Minang yang ada di perantauan. PPKM ini kan berlaku antara Jawa dan Bali. Dan perantauan di tempat-tempat tersebut menjadi kewalahan, apalagi pedagang-pedagang, ya kan? Seperti pedagang Tanah Abang, banyak sekali orang-orang Minang di sana, bahkan kaki limanya, dan semuanya itu dibongkar. Tapi itu sebenarnya adalah niat baik dari pemerintah untuk bisa menekan tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, sedangkan di Sumatera Barat juga diadakan PPKM di beberapa daerah. Namanya disebut menjadi PPKM mikro, yaitu berskala kecil mungkin ya. Jadi di sana ada beberapa pembatasan-pembatasan. Tapi buat penutupan rumah peribadatan itu mungkin ada yang menolak untuk di Sumatera Barat. Jadi sebenarnya ada alasan-alasan apa yang disebut dengan penutupan, dan ada juga alasan bagi yang tidak menerima penutupan ini, penutupan rumah peribadatan. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana PPKM yang ada di Sumatera Barat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro ini sudah dimulai dari Kota Padang, Sumatera Barat sejak tanggal 8 kemarin sampai tanggal 20 Juli besok tahun 2021. Bertepatan penghabisannya pas Idul Adha. Jadi sejumlah kebijakan juga telah diambil oleh pemerintah setempat. Wali Kota Padang yaitu Bapak Henry Septa menerbitkan surat edaran tentang PPKM berbasis mikro ini. Dalam surat itu diatur beberapa hal untuk mendukung penerapan pengetatan PPKM yang tengah diberlakukan. Di antaranya mulai dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu hanya dibolehkan secara dalam jaringan atau online. Kita lebih banyak menyebutnya dengan daring. Jadi selanjutnya pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75% bekerja di rumah dan 25%-nya bekerja dari kantor dengan penerapan protokol kesehatan atau prokes COVID-19 secara ketat. Nah, sementara pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial antara lain sektor kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan teknologi informasi tetap dapat beroperasi 100%. Namun dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Itu yang disebutkan oleh Wali Kota Padang, yaitu Bapak Henry Septa. Jadi begitu juga untuk sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta tempat menyediakan kebutuhan pokok. Dalam surat edaran tersebut juga diatur pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum, mulai dari warung, rumah makan, kafe, serta bagi pedagang kaki lima atau PKL, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan di daerah Sumatera Barat yang terdampak oleh PPKM mikro ini. Makanan minum di tempat hanya dibolehkan 25% dari kapasitas. Jam operasionalnya hanya diperbolehkan sampai pukul 5 sore saja atau pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setelah pukul 5 sore ini tidak boleh lagi menyediakan meja dan tempat duduk untuk makan di tempat itu. Jadi sementara untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sampai jam 8 malam. Aturan itu juga berlaku untuk pusat perbelanjaan selama PPKM. Nah, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan di tempat ibadah sesuai arahan Gubernur serta MUI Sumbar tetap diperbolehkan di Kota Padang dan tempat-tempat beberapa kota yang terdampak PPKM mikro ini. Namun dengan catatan penerapan prokes COVID-19 harusnya dilakukan juga secara ketat. Jadi untuk pelaksanaan hari raya Idul Adha tahun 1442 Hijriah yang jatuh pada 20 Juli tahun 2021 ini, pemerintah Kota Padang tidak memperbolehkan masyarakat sholat di lapangan, hanya diperbolehkan di masjid dan musola dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, sementara untuk pelaksanaan kurban diminta hanya panitia kurban yang mengantarkan daging kurban kepada masyarakat demi menghindari kerumunan masyarakat di tempat-tempat terjadinya kurban. Nah, sedangkan tempat wisata juga ditutup
Kemudian Pemko Padang juga mengatur untuk penutupan sementara waktu pelaksanaan kegiatan pada area publik, termasuk tempat wisata, diantaranya pada kegiatan seni budaya dan sosial kemasyarakatan, serta yang menimbulkan kerumunan. Sementara terkait kegiatan resepsi pernikahan, hanya boleh dihadiri maksimum 30 orang dan tidak diperbolehkan menyediakan hidangan makan di tempat. Nah, itu yang disampaikan oleh Wali Kota Padang untuk terkait PPKM Mikro yang ada di Padang ini. Nah, terakhir dalam surat edaran tersebut, untuk penggunaan transportasi umum seperti pada kendaraan umum, angkutan massal, taksi, serta ojek konvensional dan online dibolehkan beroperasi dengan catatan melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional. Nah, bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Perda Kota Padang nomor 1 pada tahun 2021 tentang adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Nah, ini yang disampaikan oleh surat edaran dari Bapak Wali Kota Padang. Dan itu PPKM terdampak kepada beberapa kota di Sumatera Barat. Nah, ini memang sangat menyulitkan bagi masyarakat dan kita hanya berharap kepada Allah saja. Mudah-mudahan yang namanya orang Minang adalah orang yang selalu banyak akal, makanya kita harus selalu berpositif thinking. Jika memang terjadi PPKM, mari kita putar otak untuk memang seorang pebisnis bagaimana supaya bisnisnya tetap lancar. Misalnya Tanah Abang tutup, mari kita alihkan ke tempat lain atau secara online, secara langsung Facebook dan macam-macam, itu lebih baik lagi. Nah, sedangkan pembatasan untuk penutupan rumah peribadahan seperti peribadatan seperti masjid, nah itu banyak juga yang protes, masjid kenapa ditutup. Nah, yang lucunya ada perdebatan antara yang setuju dan yang tidak, dan yang tidak setuju ini memaki-maki, rumah peribadatan jangan ditutup, padahal yang kalau dibuka pun ini yang protes ini jarang juga ke masjid. Jadi ada juga yang setuju dengan penutupan rumah peribadatan, dan dia memang mungkin jarang juga ke masjid. Jadi dia setuju saja. Nah, kita itu secara buruknya, tapi secara baiknya penutupan rumah peribadatan ini mungkin maksudnya mari kita alihkan juga ke rumah, mungkin kita bisa sholat berjamaah di rumah. Penutupan rumah peribadatan itu maksudnya kita menutup untuk orang luar, mungkin bisa jadi ini positive thinking saja ya kan. Jadi penutupan rumah peribadatan itu untuk orang luar dan hanya jemaah yang di sekitar dari tempat tinggal kita saja, atau mungkin bisa dialihkan ke rumah berjamaah. Nah, capek. Mari kita berpositif thinking untuk hal-hal seperti ini. Jadi jangan pernah gelisah, jangan pernah galau, jangan pernah kita mengeluh, karena Allah sangat benci sama orang mengeluh. Jika kita ingin menghina Al-Quran, menghina agama, kita tidak perlu membakar masjid, tidak perlu perang saudara, cukup dengan bertanya kita mau makan apa besok, itu kita sudah menghina Allah, karena Allah tidak akan pernah tidur dan selalu membantu kita. Mari kita tetap berpositif thinking. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya yang terjadi di Indonesia ini, karena sejarah selalu berulang. Hal-hal seperti ini sudah pernah kita alami pada nenek moyang kita zaman dulu, mungkin temanya saja yang berbeda, dan hari ini kita alami sebagai cucu-cucunya. Mudah-mudahan kita bersabar. Dulu orang berperang melawan penjajah, dan kini kita berperang dengan musuh yang tidak tampak. Mari kita selalu berserah diri kepada Allah dan selalu berjuang, dan tetap jangan patah semangat, ciptakan ide menarik, apalagi kita sebagai orang Minang. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.